dan tradisi tahfiz Al-Quran. Atau ke Afdal aja dibagikan slide-nya itu, Rita, gimana? Afdal aja Iya yang Bu, apakan? tolong ya Ketua, saya kirimkan ke saudara Afdal. Ketua aja yang share. Sudah Afdal. Di download. Sementara Afdal menampilkan, mungkin bisa dimulai aja, Rita. Baik Bu. Makalah dengan judul Sejarah dan Tradisi Tahfiz Al-Quran semenjak masa periode klasik hingga modern. Makalah ini dilatar belakangi oleh maksud kami pendahuluan Al-Quran dijaga dengan tradisi tahfiz semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hufaz menjadi pilar penting penjaga otentisitas Al-Quran ini. Tradisi ini berkembang dari individu ke individu, hingga pada masa sekarang sudah banyak lembaga tahfiz Al-Quran. Hal ini sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Quran dalam surah Al-Hijr ayat 9 yang menyatakan bahwa sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami juga yang akan menjaganya. Kemudian rumusan masalah dari makalah ini adalah yang pertama, makalah ini menggambarkan tentang sejarah awal tahfiz Al-Quran dimulai dari masa Rasulullah, masa sahabat. Kemudian yang kedua, makalah ini menguraikan perkembangan tahfiz Al-Quran pada masa periode klasik dimulai dari masa keemasan, masa penurunan, kemudian masa kehancuran. Lalu masuk yang ketiga, mendeskripsikan tradisi tahfiz Al-Quran pada periode modern, khususnya yang ada di Indonesia. Tradisi tahfiz Al-Quran pada masa Rasulullah. Pendidikan Al-Quran yang pertama kali yang ada di rumah Arqam bin Arqam itu dimulai dengan pendidikan keluarga atau pendidikan yang berpondasi dari rumah tangga, mengingat pada waktu itu Rasulullah pada awalnya di Mekah itu melakukan dakwah itu secara sembunyi-sembunyi, yang dimulai dari rumahnya Arqam bin Arqam. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah pada tahun ke-14 kenabian atau 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat mendirikan masjid sebagai pusat pendidikan. Di sana juga diadakan pendidikan yang bersistem halakoh atau melingkar. Di sanalah para sahabat melakukan pembelajaran, termasuk juga pembelajaran Al-Quran sebagai pembelajaran utama dalam pendidikan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode talaqi atau guru membacakan, kemudian sahabat mendengar lalu mengucapkan persis sama seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ahlus sufa menjadi pelopor tahfiz ini. Ahlus sufa adalah sahabat yang tinggal di dekat masjid atau ada ruangan di dekat masjid, mereka tinggal di sana dan menjadi pelopor tahfiz. Lanjut saudara Afdal. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, tradisi tahfiz ini dilanjutkan oleh para sahabat dengan metode talaki, yaitu halakoh di masjid tetap dilanjutkan di Masjid Nabawi. Kemudian pada masa
pada masa Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah lebih kurang 2 tahun, terjadi peristiwa Perang Yamamah yang menggugurkan, ada pendapat yang mengatakan bahwa yang gugur itu kebanyakan para hafiz Al-Quran. Sekitar 70 hufaz. Kemudian muncul kekhawatiran Umar untuk mengumpulkan Al-Quran dari para sahabat yang masih hidup, yang hafiz Al-Quran. Kemudian Abu Bakar meminta Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran ini. Kemudian setelah itu pada masa Utsman bin Affan secara resmi kenegaraan, Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengkodifikasi Al-Quran atau mengumpulkan dalam mushaf Al-Quran yang dikenal dengan mushaf Utsmani, sehingga Al-Quran itu disebarkan ke berbagai wilayah yang sudah ditaklukkan oleh Islam. Karena pada masa Umar bin Khattab kebanyakan masa pemerintahannya itu dilakukan untuk ekspansi. Jadi pada masa Utsman bin Affan wilayah Islam itu sudah menyebar luas ke berbagai daerah. Lalu kemudian ada kejadian, ada perdebatan ketika Huzaifah bin Yaman dalam perjalanan ke Madinah melihat adanya perselisihan bacaan Al-Quran oleh para masyarakat waktu itu. Mengingat waktu itu Islam itu wilayahnya sudah luas, maka terjadi berbagai macam dialek begitu. Maka Huzaifah bin Yaman menyampaikan hal ini kepada khalifah pada saat itu Utsman bin Affan, maka Utsman bin Affan mengambil kebijakan yang sampai sekarang masih berguna bagi kita, yaitu adanya mushaf Utsmani. Kemudian hufaz ini masih eksis sampai sekarang. Ada sampai sekarang sebagai penjaga wahyu sesuai dengan surah Al-Hijr ayat 9 tadi. Lalu pada periode klasik ini dimulai dengan adanya masa keemasan, pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah di Spanyol. Kalau untuk masa Umayyah di timur atau di Damaskus itu masih banyak perluasan wilayah. Sedangkan pada masa Abbasiyah karena pondasinya sudah kuat pada zaman sahabat, kemudian pada zaman Umayyah, maka pada dinasti Abbasiyah umat Islam memetik kegiatan belajar yang sudah dilakukan oleh umat Islam yang mengacu kepada Al-Quran hadis pada waktu itu. Maka pada masa Abbasiyah ini banyak lahir ilmuwan muslim yang lebih dulu hafal Al-Quran, seperti 4 imam mazhab lahir pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian ada nanti seperti Ibnu Sina yang juga hafiz Al-Quran dan juga terkenal dalam bidang kedokteran sehingga disebut sebagai bapak kedokteran dunia. Pada masa ini umat Islam juga berlomba-lomba menuntut ilmu. Mereka pergi melawat ke satu daerah ke daerah lain untuk menuntut ilmu. Dinasti Umayyah di Spanyol juga demikian. Nanti di masa Abbasiyah ini ada tempat-tempat seperti perpustakaan yang terkenal dengan Baitul Hikmah, juga ada perpustakaan di Spanyol yang juga tidak kalah pentingnya dengan Baitul Hikmah di Abbasiyah, mengingat dua kerajaan Islam ini sama-sama berdiri dalam waktu berdekatan. Lalu setelah runtuhnya dinasti Umayyah di Spanyol, sebelum itu runtuh juga dinasti Abbasiyah di Baghdad atau Irak, maka umat Islam mengalami kemunduran. Abbasiyah runtuh pada tahun 1258 karena adanya serangan Mongol. Kemudian Spanyol, dinasti Islam di Spanyol runtuh karena serangan Ratu Isabella dan Ferdinand. Maka pada waktu itu banyak hafiz Al-Quran yang wafat, syahid, apalagi di Spanyol. Periode klasik atau penurunan ini terjadi pada abad ke-11. Jadi di akhir-akhir abad dinasti Abbasiyah dan Umayyah ini umat Islam itu sudah mengalami kemunduran. Kemundurannya disebabkan kalau ada yang mengatakan bahwa umat Islam itu sudah jauh dari Al-Quran. Karena umat Islam itu sibuk mengembangkan pengetahuan umum, tidak lagi
mengokohkan fondasi awal yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian juga pada masa ini pembelajaran tentang Islam itu sempit, Al-Quran itu sempit. Mereka hanya fokus pada fikih, itu pun hanya sedikit. Kemudian umat Islam juga tidak adaptif terhadap perkembangan zaman. Mengingat pada waktu itu runtuhnya dinasti Abbasiyah dan Umayyah ini uh, dilatar belakangi oleh sudah terlenanya umat Islam dengan kemajuan yang sudah dicapai sebelumnya. Lalu ada serangan Mongol, peristiwa Perang Salib yang menyebabkan banyaknya kejadian-kejadian yang menimbulkan Islam itu mundur. Padahal di dinasti Umayyah di Eropa itu memberikan sumbangsih yang besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Jadi Afdal. Kemudian karena setelah runtuhnya uh, kerajaan-kerajaan Islam pada periode klasik setelah dinasti Abbasiyah dan Umayyah di Eropa, muncul 3 kerajaan besar seperti kerajaan Utsmani, kerajaan Safawi, lalu ada kerajaan Mughal di India. Kerajaan Utsmani baru kemarin runtuh sekitar tahun 1924 Masehi, jadi baru kemarin. Walaupun terjadi berbagai macam kemunduran umat Islam, tapi para hafiz dan hafizah ini tetap eksis. Tetap ada manusia yang menghafal Al-Quran. Salah satunya ada yang dari Indonesia yang belajar langsung ke Timur Tengah, yaitu belajar ke Arab, dan mereka membawa tradisi itu kembali ke Indonesia atau Nusantara seperti Kiai Haji Munawir, Mahfud Termas, Kiai Haji Dahlan Khalil. Lalu tradisi tahfiz ini berkembang di pondok-pondok, pondok pesantren, karena pada kerajaan-kerajaan itu, kerajaan Islam itu sudah ada seperti kerajaan Sulawesi atau kerajaan Goa dan Talo itu sudah ada kegiatan tradisi tahfiz. Lalu sebelum kemerdekaan Republik Indonesia atau pra kemerdekaan itu sudah ada seperti Kiai Haji Munawir yang mendirikan pondok pesantren. Tradisinya tetap menghafal Al-Quran di tempat atau padepokan mungkin lebih apanya kalau di daerah Jawa gitu. Lalu setelah era kemerdekaan tetap ada para hafiz Al-Quran ini yang memperjuangkan adanya para hafiz dan hafizah gitu. Lalu puncaknya berkembang pesatnya pada era modern adalah setelah MTQ tahun 1981 yang memasukkan cabang MHQ ke dalam MTQ nasional, sehingga dengan adanya MTQ ini dapat kita lihat sekarang pertumbuhan rumah-rumah tahfiz yang ada di Indonesia itu ibarat jamur yang sedang berkembang katanya. Jadi salah satunya yang efek dari apanya ini adalah kampus kita sendiri setelah MTQ 1981 ini. Demikian dari saya sebagai moderator, sebagai pemakalah. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kita sama-sama belajar. Nanti ada dosen kita yang membimbing atau mengarahkan kalau sekiranya salah. Demikian penutupnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Linda Swanti. Baik, terima kasih. Terima kasih Rita Siska sudah mempresentasikan makalahnya. Bicara soal perkembangan tahfiz memang pada prinsipnya tidak lepas dari pembicaraan penyiaran agama Islam itu sendiri, di mana tadi pemakalah sudah membagi ke sejarah perkembangan tahfiz itu jadi 2, yaitu periode klasik dan modern. Klasik itu dimulai semenjak zaman Rasulullah SAW sampai ke apa namanya di tahun menjelang abad ke-13 seperti itu. Di periode klasik itu ada zaman keemasan, ada masa kemunduran juga ya. Kemudian di zaman modern, perkembangan tahfiz zaman modern itu dimulai dari adanya apa ya
MTQ Hifzil Quran tahun 81 ya. Nah, ini memang erat kaitannya dengan kemunculan atau keberadaan atau sejarah sekolah kita Stipik Sumatera Barat ya. Nah, seperti itu. Baik, eh, selanjutnya kita persilakan kepada Fitri Wulandari sebagai pemakalah kedua. Silakan Fitri. Nggak kedengaran Fitri. Suaranya. Belum. Ya, silakan. Lagi. Kedengaran Bapak Ibu? Enggak, belum. Ah, Sepertinya headset Fitri itu Fitri. Sekarang terdengar Bapak Ibu? Sudah. itu udah. Oh ya, Alhamdulillah. Maaf. Oke. Izin Bapak Ibu, Silakan. Pak Prof, Bu Dokter untuk memaparkan isi tugas makalah. Izin untuk share screen. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk puji-pujian ditumpahkan kepada yang terdahulu, ada pemakalah pertama dan juga ada moderator. Mohon izin Bapak Ibu, teman-teman semuanya untuk mempresentasikan tugas kali ini dengan judul Sejarah dan Tradisi Tahfiz Al-Quran dari Masa Klasik sampai Modern. Dan setelah disimak dari pemakalah pertama, sepertinya ada perbedaan sudut pandang ini, Bu. Jadi ini menarik nanti untuk kita bahas, Ibu. Ya, Baik, mohon izin untuk pendahuluan, insya Allah kurang lebih sama, bahwasanya melatar belakangi perkembangan tahfiz ini memang dari masa klasik, dari masa Rasulullah sampai ke awal Islam, generasi Islam, yaitu pada abad ke-13. Kemudian juga pada masa awal, tradisi tahfiz ini dimulai dari bagaimana Rasul menerima wahyu pertama di Gua Hira. Kemudian, ya Rasulullah yang menjadi hafiz pertamanya. Dan kita juga bisa mendengar kisah-kisah yang sudah kita tahu juga bahwasanya sahabat-sahabat yang pertama kali yang paling dikenal sebagai hufaz atau penghafal Quran adalah seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit dan lainnya. Yang mana memang fungsi awal dari tahfidz ini adalah menjaga kemurnian wahyu dan memudahkan dakwah. Baik itu pada masa awal sampai pada masa sekarang ini. Pada masa Rasul, tahfidz memiliki dua fungsi utama, yaitu menjaga kemurnian Al-Quran, otentiknya Al-Quran, dari perubahan, serta memudahkan penyebaran dakwah Islam, yang tadi kita sampaikan di awal. Salah satu buktinya, bahkan pada zaman Rasul itu, Rasul memotivasi para sahabat untuk menghafal Al-Quran. Bahkan dimuliakan para sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran ini. Bagi yang bisa menguasai tahfiz itu. Salah satu contohnya adalah ketika pemilihan imam sholat, bahkan penentuan pemakaman para syuhada, para Uhud, ketika yang syahid-syahid, para sahabat yang syahid-syahid itu akan diurutkan, didasarkan pada siapa yang lebih banyak hafalannya. Kemudian setelah wafatnya Rasul, tradisi tahfiz semakin ditekankan pada masa Khulafaur Rasyidin. Kita khawatir, ada kekhawatiran bahwasanya akan hilang hafalan dan lain sebagainya, sehingga dikumpulkanlah hafalan-hafalan itu lalu dibukukan dalam bentuk mushaf. Dan inilah hafalan yang tetap menjadi metode utama yang terus diwariskan dari generasi ke generasi sampai saat ini juga. Begitupun pada masa tabi'in, dilanjutkan dengan adanya tradisi yang lebih sistematis, adanya lembaga pendidikan seperti Kutab mulai berkembang sebagai tempat anak-anak Muslim belajar membaca, menulis, sekaligus menghafal Al-Quran. Dan kemudian kita lanjutkan pada perkembangan yang kedua, yaitu perkembangan pada masa klasik. Nah, kalau inilah dia yang akan menjadi menariknya Bapak Ibu semuanya, karena memang berbeda sudut pandang pemakalah ini, Masya Allah.
Untuk yang untuk di gitu ya, perkembangan metode pada masa klasik ini lebih kepada bagaimana adanya sistematis atau terorganisir dan melembaga. Ada lima, ada lima perkembangan metode dan tahfiz, tradisi tahfiz. Yang pertama, terbentuknya institusionalisasi tahfiz, di mana setelah pengumpulan mushaf pada masa Abu Bakar dan standarisasi mushaf pada Utsman bin Affan, umat Islam semakin menekankan pentingnya hafalan Al-Quran. Pada masa klasik ini, seperti tadi muncul lembaga-lembaga kutab, madrasah yang menjadikan tahfiz Al-Quran sebagai kurikulum utama. Yang kemudian, metode yang digunakan itu adalah metode talaki dan musyafahah, menjadi fondasi utama dalam proses tahfiz, yang mana sanad bacaan yang bersambung hingga Rasul dijaga dengan ketat. Nah, selain itu, banyak ulama-ulama kiroat seperti Imam Nafi', Imam Katsir, Abu Amr, dan lainnya turut memperkaya tradisi tahfidz dengan memperkenalkan berbagai kiroat yang sahih. Bahkan pada masa ini muncul karya-karya monumental dalam ilmu kiroat, seperti salah satunya adalah As-Sab'ah fi Al-Qiraat, karya Ibnu Mujahid. Kemudian juga pada masa klasik ini peran masjid ini sangat menjadi utama, menjadi tempat belajar utama karena sistemnya masih pada sistem halakoh. Sistem halakoh dengan tadi metodenya adalah metode talaqi dan musyafahah. Dan juga di masa klasik kita tahu bahwasanya hufaz, para penghafal Quran ini sebagai simbol kehormatan. Pada masa klasik ini, para hufaz menempati posisi istimewa dalam masyarakat. Mereka dihormati bukan hanya karena penguasaan hafalan, tetapi juga karena dalam kedalaman ilmu, juga karena akhlaknya, dan juga peran mereka dalam menjaga kemurnian Al-Quran itu sendiri. Banyak hufaz yang juga menjadi ulama besar, menjadi mufti, dan juga pemimpin spiritual umat. Dan yang kelima yaitu perkembangan. Nah, ekspansi. Mulai ekspansi di dunia Islam mulai dari Timur Tengah, Afrika Utara, Andalusia, hingga Asia Selatan. Nah, dengan demikian, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya pada masa klasik ini periode yang penting dalam perkembangan tradisi tahfiz Al-Quran. Karena tidak hanya sekedar tradisi individual, tapi juga berkembang menjadi sistem pendidikan yang melembaga dan berpengaruh luas dalam peradaban Islam. Sementara itu pada masa modern, memasuki masa modern pada abad ke-19, tahfiz berkembang dalam bentuk yang lebih formal lagi, lebih terstruktur dan memanfaatkan kemajuan teknologi. Karena mau tidak mau, tentunya kita terus berkembang zaman. Kita pembelajaran tahfiz harus mengikuti tradisi tadi, relevansinya harus ada. Kemudian di sini kita dapatkan bahwasanya pada masa modern ada kurang lebih lima juga perkembangannya. Yang pertama, lembaga formal pendidikan tahfiz mulai banyak bermunculan. Seperti contohnya Al-Azhar di Mesir, ada universitas-universitas yang memang fokus kepada tahfiz, dan juga kita, STIPIK gitu ya, juga menjadi salah satu tujuan dari para penghafal Quran untuk menimba ilmu lebih banyak lagi, dan juga ibarat kata terlegalisir gitu ijazahnya begitu. Kemudian ada lagi bermunculan program-program tahfiz di sekolah dasar, di pondok pesantren, di sekolah menengah, bahkan banyak yang berbasis tahfiz. Memang menjadi unggulannya itu tahfiz begitu. Yang kedua, kurikulum dan sistem evaluasinya. Tradisi tahfiz di era modern ini tidak hanya menekankan hafalan, tetapi juga bagaimana aspek manajemen pembelajarannya. Bagaimana sekolah-sekolah yang sudah menerapkan tahfiz ini membentuk dan memunculkan kurikulum yang tepat dan cocok pada yang akan mempelajarinya, yang akan menjadi peserta didiknya. Nah, ini juga perkembangan pada masa masa modern. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital, yang mana kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar dalam tradisi tahfiz. Barangkali ya, kalau dulu kita, kalau dari sejak awal masa Rasul tadi, kita talaqi dan musyafahah berhadapan dengan guru. Kalau sekarang dengan teknologi yang berkembang, kita bisa memanfaatkan teknologinya. Seperti banyak sekali apa setoran-setoran yang sifatnya itu
online, kemudian banyak aplikasi Al-Quran digital yang bisa kita akses dimanapun dan kapanpun, kemudian banyak rekaman-rekaman audio, bahkan banyak platform daring tadi, dan media sosial memudahkan kita untuk mempelajari tahfidz ini. Tergantung kepada bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini begitu. Kemudian dilanjutkan pada yang keempat yaitu kompetisi dan penghargaan internasional. Seperti yang disampaikan oleh makalah pertama tadi, bahwasanya di era modern sudah banyak kompetisi-kompetisi untuk meningkatkan motivasi orang-orang untuk menghafal Al-Quran. Kemudian ini juga menjadi ajang prestasi, tetapi juga menjadi ukhuwah Islamiyah, menjadi pererat ukhuwah Islamiyah di antara para penghafal Quran, di antara sesama satu kota, satu provinsi, satu negara, bahkan di kancah internasional. Terakhir, tahfiz ini menjadi global, mendunia, karena tidak hanya di negara-negara Muslim saja, tetapi juga ada di negara-negara yang notabene-nya bukan Muslim, seperti Cina dan lain sebagainya. Dan biasanya kegiatan tahfiz di negara-negara non-Muslim ini berpusat pada Islamic Center. Nah, masjid dan juga ada lembaga-lembaga khusus yang memang menyediakan program tahfiz begitu. Barangkali untuk tambahan dari makalah yang eh, kedua ini adalah tantangan. Tantangan tradisi tahfiz di era modern sekarang. Ada beberapa tantangan yang kami temukan. Oh, nggak jalan ini dari tadi, Afwan. Ada beberapa tantangan yang kami temukan. Yang pertama itu formalisasinya berlebihan, di mana yang zaman sekarang ini, zaman modern ini lebih kepada kuantitas, berapa banyak hafalan, berapa bisa menang kompetisi, kurang lebih seperti itu. Tapi mulai kendur di bagian kualitas hafalannya. Kemudian yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Kemudian teknologi digital seperti sekarang ini melemahkan aspek talaki dan musyafahat tadi. Banyak juga di selain teknologi itu juga memudahkan kita untuk belajar tahfidz, tapi juga ada aspek yang kurang begitu ya, karena tidak langsung kepada guru, mendengarkan langsung, juga mendengarkan koreksi langsung begitu. Karena dengan teknologi bisa jadi ada sinyal yang bermasalah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kurangnya integrasi nilai praktis. Sebagai penghafal Quran, beberapa di antaranya kasus yang ditemukan tantangan pada masa kini adalah banyak lembaga-lembaga tahfiz ataupun mungkin ya sekolah dan lain sebagainya yang mengejar jumlah seperti tadi kuantitasnya saja. Berapa lulusan yang banyak menghafal Quran, kemudian tanpa menimbang-nimbang atau tanpa sedikit memperhatikan tentang kualitas hafalannya, bagaimana penerapan tajwidnya, bagaimana penghayatannya dan pengamalannya begitu. Kemudian yang terakhir adalah kompetisi yang cenderung formalitas seperti yang tadi disampaikan, selain juga ajang prestasi, selain juga ajang untuk mempererat ukhuwah Islamiyah dalam kompetisi tahfiz pada masa modern ini, kadang juga menjadi ajang, mohon maaf, apa namanya tuh ya? eh Mungkin siapa yang terbanyak gitu, siapa kompetisi yang terbanyak, siapa yang paling banyak ikut kompetisi dan lain sebagainya. Jadi lagi-lagi kuantitas bukan kualitas. Beberapa yang kita temukan di lapangan seperti itu dari referensi yang kami temukan. Kurang lebih seperti itu untuk pemaparan tugas makalah kami pada kesempatan ini. Tentu apa yang kami buat ini jauh dari kata sempurna karena memang tidak pada bertanya ke guru langsung gitu ya. Kami mengambil Langsung referensi dari pemakalah buku-buku dulu. yang gitu. Mohon maaf Ya, atas silakan. segala kekhilafan. Ya Pak, ke Ya, anak silakan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ahsantik, warahmatullahi ahsantik. wabarakatuh. Wassalamualaikum Terima kasih Silakan, Fitri silakan. sudah mempresentasikan makalahnya dengan baik dan bisa kita pahami
Cuma memang ada perbedaan nampaknya Pak Prof dalam pembagian Iya. periode perkembangan tahfiz. Iya, iya. Berbeda boleh Pak Prof ya, tapi ada rujukan Oh, yang boleh aja. jelas ya Pak Prof Oke. ya. Nggak apa-apa, boleh. Ya, nanti nanti titik terangnya kita dengarkan dari Pak Prof. Yang pertama Ya. dulu tentu kita minta pertanyaan ya dari para mahasiswa. Nah, dua dari putra, dua dari putri. Nah, silakan Silakan. Rocky Muslim. Yang kedua Pak Alimun Fajri. Seterusnya, baik. Silakan Ustadz Rocky Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberikan kesempatan untuk bertanya. Tadi menarik apa yang dibahas ya tentang bagaimana sejarah perkembangan tahfiz mulai dari masa klasik sampai ke modern. Jadi yang jadi pertanyaan yang pertama, sekarang sudah kalau disebut era modern, oke lah sekarang masa modern ya. Jadi apakah pada masa sekarang itu tahfiz ini menurut pemakalah ini ke pemakalah dua kayaknya ya arahnya ya. Itu apakah sudah maju ya? Apakah sudah maju atau jalan di tempat? Karena seperti yang pemakalah sampaikan tadi, itu di era klasik banyak imam-imam besar dan bahkan dihargai gitu. Jadi itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua kebetulan ada Bapak kita ya, Bapak Agil tentang sanad. Nah, ini masih bagian pertanyaan karena eh, jadi bisa jadi dengan adanya bersanad pada Rasulullah mempertahankan apa namanya Tradisi. kevalitan ya, kevalidnya gitu. Ya, jadi kira-kira sejauh mana sanad ini berkualitas berfungsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rocky. Dan selanjutnya kepada Pak Alimun Fajri, silakan. Baik, Bapak Ibu, Pak Hasan dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. To the point saja, pertanyaan ini kalau kita lihat sejarah perkembangan tahfiz itu sepertinya tidak jauh beda dengan sejarah-sejarah yang lainnya. Iya. Mulai dari awal berjuang, terus sampai keemasan, kemudian kemunduran. Cuman yang ingin saya tanyakan kepada pemakalah, dalam tahfiz ini apa yang menjadi tolak ukur semua itu dan juga buktinya, tolak ukur dan bukti dari perjuangan, keemasan dan kemunduran dari tahfiz tersebut. Barangkali ya itu yang dapat saya tanyakan. Atas responnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Alimun Fajri. Dua orang penanya. Ada 3 pertanyaan. Yang lain ada yang mau bertanya? Kita kumpulkan dulu. Tidak ada ya? Sementara kalau ada nanti kalau ada dan masih ada waktu kita tampung ya. Untuk sementara dipersilakan kepada pemakalah dulu untuk memberikan jawaban. Tadi dari Ustadz Rocky pertanyaannya di era modern apakah tahfiz menurut pemakalah kedua nih ya. Ini pemakalah kedua nih ya. Karena ada tadi tantangan tahfiz di era modern kan itu ya. Ada tahfiz tapi kurang berkualitas, bacaannya kurang berkualitas seperti itu ya. Tapi dari segi kuantitas sudah gitu ya. Nah, jadi menurut pemakalah tahfiz sekarang sudah mengalami kemajuan atau belum gitu. Nah, yang kedua, sanad ya, bacaan yang bersanad itu apakah sudah bisa menjamin ke apa namanya kebagusannya, ketepatannya atau bisa jadi juga belum gitu. Silakan. Fitri kali ya untuk Silakan.
Ya, Baik, Bu. Izin Pak Prof, Bu Dokter untuk Ya. menjawab ya, dari silakan. dari isi eh, makalah tadi. Mohon izin kepada Saudara Rocky Muslim, kepada Bapak Rocky Muslim, terkait bagaimana apakah program TAFIS ini sudah maju atau tidak pada zaman sekarang ini. Kalau dari yang Anda pahami, untuk program tahfiznya itu sudah maju. Kenapa? Satu, karena banyak sekali sekarang lembaga-lembaga yang eh, memberikan unggulan tahfiz begitu. Baik lembaga resmi, lembaga formal, maaf, seperti sekolah-sekolah maupun lembaga non formal. Kemudian yang kedua, sudah banyak inovasi dari metode dan juga sistematis pengajarannya juga. Antusias dari masyarakat sekarang juga sangat besar terhadap tahfiz. Bahkan ada juga sekarang tahfiz anak balita ya pakai metode tabarok. Eh, jadi kalau kita bilang apakah berkembang tahfiz, ya berkembang tahfiznya. Tapi tadi Bapak Rocky juga menyampaikan kenapa kalau memang sudah berkembang, kenapa ada kaitannya dengan ulama yang lahir begitu ya? Kenapa dulu itu banyak ulama tuh yang lahir dari tahfiz ini? Sekarang bagaimana begitu? Kalau dari yang kami pahami, kenapa kemajuan tahfiz sekarang yang sudah maju ini tidak sejalan dengan kelahiran ulama besar pada era modern? Kalau mungkin kita kaji lebih dalam, tentu ulama besar ini ada di zaman sekarang. Mungkin belum sampai belum sampai bacaan kita ataupun belum sampai kita untuk tahu siapa saja ulama besar pada zaman sekarang ini. Tapi secara garis besar, kenapa pertumbuhan ulamanya tidak eh, seperti Hebat. signifikan gitu ya, seperti pada zamannya Rasul dan sahabat. Barangkali jawabannya itu yang bisa Anda sampaikan adalah karena untuk menjadi seorang ulama besar itu tidak hanya ilmu tahfiz saja yang harus dimiliki. Ada ilmu-ilmu lain yang perlu dimiliki oleh seseorang yang ingin menjadi ulama besar, seperti ilmu tafsir, kemudian ilmu hadis, juga ada ilmu fikih, usul fikih, dan lain sebagainya. Barulah nanti seseorang itu bisa dikatakan ulama besar. Nah, kalau kita bisa melihat di ruangan kita ini, di Zoom kita ini, ada ulama besar, ada profesor kita, yang tentunya kajian ilmu beliau sungguh dalam, dan kita juga sudah tahu track record profesor di mana-mana, begitu ya. Dan kita yakin profesor tidak mungkin hanya ilmu hafalan saja, ilmu tahfiz saja yang dimiliki. Banyak ilmu-ilmu yang pastinya profesor sudah kaji gitu dari masa-masa sebelumnya. Dan itu mungkin menjadi motivasi untuk kita, tidak hanya tahfiz saja nih yang harus kita kuasai, tapi juga ilmu-ilmu lainnya yang juga mendukung tahfiz ini sendiri. Kurang lebih seperti itu, Bapak Rocky. Insya Allah akan disempurnakan oleh para dosen kita. Dikembalikan Ibu, terima kasih. Amin, amin. Cantik. Boleh menanggapi, Bu? Bu, izin Bu, boleh menambahkan Bu? Oh iya, silakan Rita Siska, pemakalah pertama. Iya. Terima kasih Ibu sudah memberikan kesempatan mengenai pertanyaan yang diajukan oleh Ustadz Rocky. Pertanyaannya, tahfiz sekarang ini sudah maju atau jalan di tempat? Kalau saya melihat gitu Pak, sudut pandang saya ya Bu, tahfiz itu berkembang maju sesuai dengan zamannya. Kalau sekarang kan teknologi, berarti tahfiz itu memang menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Kalau di zaman Rasulullah itu kan belum ada teknologi, dan pembelajaran terbaik waktu itu memang talaki gitu. Pembelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai guru utama atau guru tahfiz pertama kita, itu diajarkan kepada para sahabat. Begitu juga dengan masa periode modern, periode pertengahan atau periode klasik. Saya membaginya itu berdasarkan sejarah kebudayaan Islam itu, Bu. Iya, betul. Dibagi berdasarkan fase masa Rasulullah, kemudian ada fase klasik yang dimulai dengan masa dinasti gitu, Bu. Harusnya ada periode pertengahan satu Rita. Iya Bu, saya lupa itu Bu. Periode pertengahan, periode masa 3 kerajaan besar itu Bu. Lupa saya Bu. Itu. Jadi maju atau tidaknya tahfiz itu tergantung zamannya.
berarti pada zaman Rasulullah itu sudah maju pada waktu itu. Sekarang pun sudah mengarah ke situ. Bahkan semenjak MHQ tahun 981 itu lihatlah perkembangan tahfiz itu seperti apa di negara kita contohnya kan. Berlomba-lomba gitu. Ada program TV-nya juga. Jadi maju untuk zamannya masing-masing. Kalau periode keemasan seperti ini, metode yang digunakan udah maju di waktu itu. Itu yang maju pada saat itu. Begitu juga di masa klasik. Majunya seperti itu pada waktu itu gitu. Jadi sesuai dengan zamannya kemajuannya itu. Begitu menurut saya pribadi, Bu. Mohon maaf apabila kesalahan. Mohon bimbingannya, Bu dan Bapak Prof. Saya Baik, kembalikan kepada Ibu dosen. ya. Terima kasih Rita Siska. Ada lagi Baik, yang menanggapi, menambahkan? Ya. menanggapi ya, Bu. Boleh ya? Oh, Ustaz Rocky ya, silakan. Luas. Ya kan menarik ya. Jadi apa yang disampaikan tadi tentu muncul lagi ada sebuah pertanyaan gitu kan. Nah, jadi tadi dari Pemakala 2 mengatakan sekarang antusias orang sekarang sedang ramai gitu kan tentang Hafiz. Jadi kalau ini apakah ada datanya gitu? Jangan yang kita lihat itu cuma Padang atau Sumbar misalnya kan? Apakah benar ada di datanya se-Indonesia gitu? Tuh. Kemudian eh, kalau memang kata Pemakala 1 itu sesuai perkembangan zaman, jadi tolak ukur hasil kemajuannya itu apa gitu? Jadi itu untuk Pemakala pertama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya. Menanggapi, Ya. Bu, boleh, Bu? Ya, silakan. Pendalaman, Tolak ukur ya, Bu. Ini silakan. sekalian dengan Pak Alimun Fajri, pertanyaannya boleh, Bu? Ya, boleh. Ya, silakan. Tolak ukurnya kalau menurut saya pribadi, Ibu, ini pandangan saya itu lihat ilmuwannya seperti apa, cendekiawannya seperti apa. Karena ilmu kita itu kan dasarnya dari Al-Quran, dari hadis juga sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan. Jadi tolak ukurnya begitu. Kenapa bisa maju pada zaman klasik? Karena mereka itu awal fondasi mereka itu Al-Quran yang diajarkan di kutab itu atau di masjid itu, di madrasah. Yang diajarkan awalnya itu harus hafiz dulu Al-Quran seperti Ibnu Sina misalnya. Usia 7 tahun, entah 9 tahun itu sudah hafiz Al-Quran. Baru beliau mengembangkan ilmu pengetahuannya itu di bidang ilmu pengetahuan umum gitu. Jadi dilihat dari, bisa lihat dari kebudayaannya karena perkembangan disiplin ilmu dari Al-Quran itu kan banyak gitu, Bu. Nah, itu menurut saya Bang Alimun Fajri sama Ustaz Rocky. Mungkin itu, Bu, baik. jawabannya singkat. Ya. Terima kasih, Bu, Bapak. Oke. Ya, Fitri, ada yang mau tambahkan? Ya Bu, izin menanggapi Bu. Terkait tadi, apakah ada datanya begitu ya Bu ya? Ya. Insyaallah Nah, gitu. ini mulai Sepertinya akademik dia nih. Sepertinya Pak Rocky bisa masukkan judul ini untuk tesis nanti itu Bu. Iya. Bisa mendata secara secara Ah, jelas berapa banyaknya antusias yang ada di Indonesia mungkin dunia. Tapi mungkin secara singkat dari yang anak ketahui, memang kalau data pasti secara eksplisit kita belum tahu. Anak belum tahu berapa jumlah angkanya begitu ya. Tapi kita bisa melihat dari bagaimana paradigma masyarakat sekarang. Tahfiz itu juga sudah menjadi makanan sehari-hari begitu kurang lebih begitu Pak Rocky. Jadi kalau kita bilang iya betul antusiasnya ada di masyarakat. Kalau dari Ana tetap kekeh ya ada antusiasnya. Cuman berapa banyak datanya perlu kita teliti biar lebih jelas berapa angkanya. Begitu Bu, dikembalikan. Terima kasih. baik. Terima kasih ya. Satu nagari, satu rumah tahfiz minimal di Sumatera Barat ya. Masuk Universitas Andalas tahfiz 15 juz ke atas langsung diterima tanpa ujian masuk perguruan tinggi dulu. Diterima di Fakultas Kedokteran. Ya, itu Izin Ibu, bisa milih itu ya, bisa mungkin milih. izin Bu, itu mungkin bisa jadi tolak ukur juga tuh Bu. Banyaknya universitas yang memberikan syarat itu kan, kalau seandainya hafiz Al-Quran boleh masuk kedokteran tanpa tes, katanya begitu kan. Kalau tolak ukur semangat masyarakat, antusiasme masyarakat sekarang ke tahfiz, khususnya di Sumatera Barat itu ya
tidak perlu melakukan penelitian, biasa. sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari sudah bisa kita saksikan itu. Ya, tapi masalah kualitasnya tentu juga terkait dengan apa itu sebenarnya kasus ya. Kasus ada yang tahfiznya sudah tinggi, sudah 30 juz, tapi kadang-kadang dengan hafalannya yang kurang bagus, kualitas bacaannya kurang bagus. Tapi merasa itu mungkin itu kasus ya. Tidak semua ya, bukan berarti dengan adanya satu dua orang atau berapa orang yang kurang bagus bacaannya itu menandakan bahwa tahfiz sekarang itu adalah jalan di tempat seperti itu ya. Baik, baik untuk selanjutnya pertanyaan kedua ya, kita tuntaskan dulu pertanyaan ini ya. Agar agar nanti kita persilakan waktu sepenuhnya ke Pak Prof. Jadi jawab dulu semua pertanyaan ini. Ya. Nanti jadi wasitnya Pak Prof, kita dengarkan nanti. Oke, silakan pertanyaan kedua. Sanad pada masa Rasul yang bacaan yang bersanad sampai kepada Rasulullah gitu ya. Apakah sudah menjamin kualitas bacaannya atau belum? Seperti itu ya Ustadz Rocky ya. Ya. Ya, silakan. Makalah yang mana mau jawab dulu nih? Izin Bu, tadi kalau nggak salah pertanyaan itu untuk Pak Prof Bu dari Pak Rocky. Oh, ke Pak Prof ya. Oh, kami salah memahami. Oh ya ya ya. Iya iya Kami betul takut betul. salah, Bu. Oke, baik baik. Jadi Ustadz Rocky Ganti aja pertanyaannya, Bu. apa? Ganti aja pertanyaannya, Bu. Ganti aja pertanyaannya. Ya, ya. Oke lah, kalau Saya begitu bertanya, Bu. ya. Sekarang 14, sekarang pukul 15 kurang 4 Ya. ya. Kita asarnya jam berapa? Asar setengah 4 ya. Nah, khawatir 15 lewat 15 kok. 15 kalau di 15 ya. Nanti kalau sudah asar kita sudah, kecuali Pak Prof mungkin asarnya agak lama ya. Kitanya agak cepat asarnya. Jam berapa asar dia Pak Sudah asar. Sulawesi? Sudah sudah asar asar? di sini, sudah asar. Ya Allah. Oke Lebih ya. cepat 1 jam. Lebih cepat 1 iya, jam. iya. Mohon Di maaf timur, Bu, ya? Prof. izin Bu Linda kalau 1 jam. izin Bu Linda, Bu Ya. Dokter, kalau Ya. bisa langsung Ya. kita ke Pak Prof aja gimana kita Iya, pakai iya, saja. iya. Ya, baik. Untuk itu kita persilakan kepada Pak Prof untuk memberikan penerangan kepada kita semua terkait dengan pembahasan kita pada siang hari ini. Kepada Pak Prof, waktu kita persilakan seluas-luasnya. Ya, Silakan, Pak. ya. Makasih. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi 2 makalah sudah bagus. Ya, nanti kita sempurnakan Alhamdulillah. kekurangan-kekurangannya. Yang pertama, mungkin di dalam pendahuluan Al-Quran itu sebagai wahyu terakhir. Nah, wahyu itu diturunkan kepada Nabi, kepada Rasul. Nah, tambahkan lagi kepada Nabi dan Rasul yang terakhir pula. Karena tidak ada lagi wahyu setelah Nabi Muhammad. Ya, ditambahkan. Dan ya, yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir pula. Yang kedua, tadi itu ya yang namanya tahfiz. Ya, tahfiz, hifzul Quran itu sudah mentradisi sejak masa Nabi. Kenapa? Karena Nabi sendiri hafizul awal kan? Iya. Nah, tapi tugas Nabi itu kan menyampaikan apa yang diterima. Nanti mungkin makalah yang kedua tentang turunnya Al-Quran, proses turunnya Al-Quran. Yang nuzulul Quran itu, ya nanti kenapa? Ada nazala, ada nazzala, ada nuzzila, ada unzila. Ya, nanti ini menjadi makalah yang kedua mungkin. Ya, makna turunnya Al-Quran. Kalau ini kan proses sejarahnya. Nah, di sini nanti kita jelaskan. Nah, di dalam dakwahnya Nabi kita tahu bahwa Nabi itu dakwahnya dibagi 2. Ada dakwah sirriyah, ada dakwah jahriyah. Sirriyah itu diam-diam.
tapi sudah berhasil mengislamkan orang-orang yang pada waktu itu menjadi penyembah berhala. Ya, berhala dulu di depan Ka'bah itu ada 360 berhala. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Yang besar disebutkan dalam Al-Quran itu, Wallata wal Uzza wa Manata salisatal ukhra. 3 itu besar-besar. Nah, mereka dulu percaya kepada berhala itu. Mereka buat berhala, kemudian mereka sembah juga berhala itu, dijadikan sebagai Tuhan. Nah, maka ketika Nabi dakwahnya Syria, ya mulailah mereka diajak berpikir. Karena di dalam berdakwah kita bukan menyampaikan materi, tapi diajak juga berpikir dari materi yang kita sampaikan. Nah, Nabi mulai itu. Maka kecurigaan muncul dari kaum Quraisy. Apa yang diinginkan yang bernama Muhammad ini? Kesana kemari dia, untuk apa itu? Maka pamannya bertanya kepada Nabi Muhammad, ya, maza turidu minna ya Muhammad? Apa yang engkau inginkan dari kami ini? Nabi terus jawab, nuridu minkum kalimatan wahidah. Aku minta dari kalian itu satu kata saja. Satu kalimat saja. Oh, itu katanya. Ya, Nabi, bisa enggak engkau sampaikan? Kata Nabi, aku belum punya masa. Masa itu berada di tangan kalian. Kata Abu Jahal, aku akan kumpulkan kufar Quraisy itu di sebuah tempat. Ya, katanya di Bukit Sofa dikumpulkan. Nanti engkau sampaikan apa yang engkau inginkan sehingga tidak ada kecurigaan. Sudah dikumpulkan, Abu Jahal terus bertanya kepada Nabi Muhammad, ma hadhil kalimatul wahidah. Apa yang dimaksudkan dengan satu kata tadi? Nggak minta banyak-banyak, hanya satu kata saja. Nabi terus menjawab, hadhil kalimatul wahidah hiya la ilaha illallah. Nah, begitu dengar itu, ya, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Mereka marah, ya, marah. Banyak yang kabur lari, tidak perlu kita dengarkan. Gitu. Ada yang langsung mengambil saja batu di sekitar itu, kan dulu kan belum seperti sekarang, sudah disemen, sudah rapi. Dulu kan batu, pasir. Mengambil batu dan langsung melempari Nabi Muhammad. Nah, turunlah ayat. Nanti ayatnya bisa dibaca, ayat 5, 6, dan 7 dari surah Shad. Surah Shad. Ya, aja'alal alihata ilahan wahidah. Apakah Nabi Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan itu satu? Kalau ya satu Tuhannya, inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Karena Tuhan mereka banyak. Ya, banyak tuh dipilihlah 10 gitu kan, 15 gitu. Masa satu? Terus ayat berikutnya, wantalaqal mala'u minhum. Mereka mulailah bubar. Animsu, pergi, wasbiru alihatikum. Pesan mereka, jaga Tuhan kalian. Jangan terpengaruh kepada ajakan yang bernama Muhammad ini. Kalau kalian ikuti ajakan Muhammad bahwa Tuhan itu satu, inna hadza la syai'un yurad. Sesungguhnya ini adalah yang diinginkannya. Dia ingin merubah Tuhan kita yang banyak itu jadi satu. Nah, kata mereka dalam ayat 7 itu, ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Kami tidak pernah mendengar pada agama terakhir. Maksudnya agama yang dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Bahwa Tuhan itu satu. Inilah yang namanya ada ajaran Trinitas. Ya, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu.
ya Tuhan Ruhul Kudus dan seterusnya. Kalau begitu yang disampaikan oleh Muhammad ini, in hadza illa ikhtilaf. Semuanya ini adalah satu kebohongan. Satu kebohongan. Ini ayat-ayat pertama yang menyampaikan ya bagaimana posisi dakwahnya Nabi itu. Tapi sudah mulai berhasil. Mereka yang mendengarkan ajakan Nabi, melihat dakwahnya Nabi, kerjaannya Nabi, sudah mulai dilakukan di rumah masing-masing. Gerak-gerak langkahnya itu sudah ada. Nanti bisa kita baca ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ketika dia sudah melakukan gerakan-gerakan ibadah mengikuti Nabi Muhammad, ibunya yang bernama Hamnah binti Abi Sufyan terus bertanya, apa ini katanya ya Sa'ad? Man ladzi ahdasta bihi ya Sa'ad? Apa yang kau lakukan? Sa'ad diam saja. Diam saja. Akhirnya si ibu bersumpah, wallahi katanya la akulu wa la ashrabu wa la astadil fi yaumin wa layla hatta tarji'a ila dinikal awal. Ya, demi Allah. Ya, karena mereka itu kan Hanifiyun. Ya, bisa nyebut Allah tapi Tuhannya beda. Aku tidak akan makan, aku tidak akan minum, dan aku tidak akan berteduh. Aku akan terus berada di terik panas matahari. Selama berapa waktu? 1 hari 1 malam. Sampai kapan? Hatta tarji'a ila dinikal awal. Sampai engkau kembali kepada agamamu semula. Yaitu menyembah berhala. Saat diam saja, masa berlalu 1 hari 1 malam. Betul, dia tidak makan, dia tidak berteduh, dia tidak minum. Hari kedua diulangi lagi, sumpah lagi dia. Sumpah lagi untuk hari kedua. Nah, saat mulai memberikan reaksi. Apa katanya? Ya ummah, katanya. Wahai ibuku, laukanat laki mi'atu nafsid. Sekiranya engkau, wahai ibuku, punya 100 nyawa. Fakharajat nafsan. Keluar satu-satu nyawa itu. Sampai engkau mati, lan arji'a ila dinil awal. Aku tidak akan kembali kepada agamaku semula. Nah, ketika menyampaikan pernyataan itu, Sa'ad bin Abi Waqqas merasa melukai hati orang tuanya yang sudah melahirkannya, membesarkannya. Dia terus mengadu, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan apa yang terjadi. Terus turunlah ayat. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana biwalidayhi husna. Di situ ada ayat setelahnya wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dalam satu ayat lainnya wa in jahadaka litusyrika bi. Ya, ada ala an tusyrika bi, ada litusyrika bi. Nah, ini menjadi bahan nanti ya, ini sebab turunnya ayat. Nah, sekarang pesan untuk birrul walidain itu apakah hanya untuk Sa'ad saja? Atau perintah itu untuk semuanya? Karena tidak ada lagi wahyu setelah itu. Ya, inilah perdebatan nanti kaitannya dengan asbabun nuzul. Ya, ada ilmunya nanti ilmu asbabin nuzul. Ya, muncullah kaidah al-ibra bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ada al-ibra bi khususis sabab la bi umumil lafaz. Ya, itu tadi itu. Nah, di lembaga pendidikan tahfiznya memang masjid. Ya, masjid. Mereka kumpulnya di masjid. Kalau Jibril menurunkan wahyunya ya dari sama'ud dunya itu disampaikan langsung kepada masyarakatnya, yaitu sahabatnya. Tadi Jibril datang menyampaikan kepadaku, turunkan kepadaku ayat ini, surat ini. Nabi terus bacakan.
2 kali, 3 kali dibacakan, hanya sudah katanya. Ya, kita dibacakan 10 kali, tidak hafal-hafal juga. Itu 3 kali sudah hafal. Terus dijelaskan ayat yang diturunkan. Itulah tafsir Nabi. Nah, sekarang pertanyaannya, diturunkan itu dalam bentuk hafalan, ditradisikan kepada hafalan. Kenapa tidak ditulis? Karena kemampuan baca tulis dari sahabat pada waktu itu sangat-sangat minim, sangat sedikit yang bisa baca dan tulis. Sudah ada yang bisa baca dan tulis seperti Abdullah bin Mas'ud, sehingga menulis semua apa yang dijelaskan oleh Nabi itu. Terus berganti, tapi yang namanya nanti setelah mulai banyak hafalannya, Nabi perintahkan juga ya untuk apa? Yang ditulis itu apa? Al-Quran atau hadis? Al-Quran ditulis, artinya ada dokumentasinya, ya, yang yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang baca, yang pintar baca dan tulis. Tapi untuk yang hadis jangan ditulis. Supaya apa? Supaya tidak bercampur antara Al-Quran dan hadis itu. Ya, la taktubu anni ghairul Quran, kata Nabi. Jangan kamu tulis selain dari Al-Quran. Wa man kataba anni ghairul Quran falyamhuhu. Siapa yang menulis selain aku bukan Al-Quran, hapus. Tapi wahaddisu anni wala haraj. Ceritakan apa yang aku sampaikan. Tidak ada pelarangan untuk itu. Tapi ancamannya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi kalau tidak dengar, orang itu kalau tidak dengar, tidak baca, tidak tahu dengan peristiwanya apa, jangan ngomong. Supaya tidak menjadi fitnah. Ya kan? Fitnah. Nah, terus berjalan terus ya, sehingga tradisi itu di rumahnya Al-Arqam bin Al-Arqam terus disampaikan, dan hafalan merupakan yang sangat diperintahkan oleh Nabi. Nah, waktu itu ketika Nabi sudah sampai ke Madinah, yang pandai baca dan menulis jumlah sahabat itu baru 32 orang. 32 orang. Maka Nabi mengambil jalannya, yang pintar-pintar di situ adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Yang pintar baca, pintar menulis. Nanti di dalam fikih ada namanya kafir harbi, ada kafir zimmi. Ya, yang tidak mau ngikut, ayo kita perang. Tapi kalau yang zimmi boleh tinggal bersama kami, tapi bayar namanya jizyah, pajak. Oh, kami tidak punya duit. Tidak apa-apa, tidak usah bayar pajak, tapi ajari sahabat-sahabatku baca dan tulis. Gantinya tidak bayar pajak, baca dan tulis. Ya, karena mereka pintar-pintar. Akhirnya hafallah mereka, ya, dan juga bisa menulis, ya, membaca apa yang dihafalkan itu. Maka di dalam Al-Quran nanti kita temukan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu. Kenapa tidak ana anzaltul Quran wa ana hafizuhu? Yang menurunkan Al-Quran kan Allah. Kok inna itu kan lebih dari satu. Iya. Nah, apa rahasianya? Ini nanti di dalam penafsirannya dikatakan inna itu ada yang ikut memelihara Al-Quran. Ya, hunaka musyarakatul ghairi fi hifdzil Quran. Manhum, itulah orang-orang yang hafal Al-Quranul Karim. Hamalatul
Quran. Ya, jadi orang yang hafal Quran itu punya apa? Punya insting. Matanya tidak seperti mata orang biasa. Telinganya juga tidak seperti telinga orang biasa. Kalau ada tulisan yang berkaitan dengan Al-Quran, salah tulisannya. Matanya terus beri isyarat. Salah tulisannya. Ya, kalau ada dengar ayat. Ya, dengar ayat, dibaca, salah ayatnya. Telinganya langsung goyang-goyang itu. Ya, langsung goyang-goyang. Langsung protes. Ya, memberikan. Ini nanti rahasia itu. Nah, kemudian pada halaman 10 juga ditulis ada tokoh namanya Ibnu Khaldun. Ya, kalau menuliskan nama seseorang dalam makalah ilmiah, siapa dia, kalau bisa dibuatkan biografi ringkasnya, syukur. Tidak, cukup dalam kurung saja. Wafat tahun berapa? Ya, Ibnu Khaldun misalnya dalam kurung wafat 808 Hijriah. Tutup kurungnya. Ya, orang tahu. Kenapa? Nanti ada ulama-ulama yang sama namanya. Sama namanya. Kalau tidak dikasih tahun wafatnya, orang, oh mungkin si A, mungkin si B. Contoh misalnya, sering salah ustadz-ustadz itu, Imam Syatibi misalnya. Syatibi itu kan ada dua. Ada Syatibi yang menulis ada lagi Syatibi yang menulis Matan Syatibiyah. Al-Muwafaqat. Iya, Matan Syatibiyah itu yang kita jadikan ilmu qiraat itu. Ya, Syatibi tidak dikasih tahun wafatnya. Yang mana ini? Ya, nah kalau kita jelaskan Al-Quran, oh pasti yang namanya Syatibi yang menulis muwafaqat. Jadi kunyah juga. Kunyah orang Arab itu ada namanya kunyah. Ya, Abu siapa, Ummu siapa. Itu juga membedakan kalau ada namanya yang sama. Maka Syatibi yang menulis muwafaqat itu adalah Abu Ishaq. Yang menulis Matan Syatibiyah Abul Qasim. Yang muwafaqat itu wafatnya 790 Hijriah. Yang Abul Qasim yang menulis Matan Syatibiyah itu wafatnya 590 Hijriah. Ya, jadi beda 200 tahun, jangan dianggap sama. Ya. Begitu juga menuliskan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu ada yang mufassir, ada yang imam qiraat sab'ah. Oh, beda itu, yang Prof, Ibnu Katsir. Beda, yang Ibnu Katsir mufassir wafatnya 774 Hijriah. Namanya Abul Fida Ismail Ibni Katsir. Nah, yang Ibnu Katsir yang qiraat itu namanya Muhammad bin Katsir Al-Makki. Meninggalnya 120 Hijriah. Kan beda itu. Ya, 120 dengan 774. Begitu juga nanti ada tulisan Ar-Razi. Ar-Razi itu yang mana? Ar-Razi siapa? Mufassir. Kalau Razi yang mufassir, Fakhr Ar-Razi. 606 Hijriah. Abu Bakar Ar-Razi yang digelar Al-Jassos. Itu mufassir juga. Meninggalnya 370 Hijriah. Ada Abu Zur'ah Ar-Razi. Dia muhaddis. Meninggalnya 264 Hijriah. Ada Abul Fadl Ar-Razi. Ya, dia juga ahli Quran. Dia punya buku Sababun Nuzul. Meninggalnya 401 Hijriah dan lain-lainnya. Ya, ini jadi perlunya kita menuliskan tahun wafat di dalam penulisan makalah-makalah itu. Nah, di dalam makalah juga ditulis Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Dikasih catatan, banyak ayat yang menceritakan itu. Ya banyak kan, hudal lil muttaqin, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna
ilaikum nuran mubina qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam dan seterusnya. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin dan seterusnya. Sebutkan satu ayat, dua ayat dan lain-lain. Akal-akalan dan lain-lain. Dan lain-lain, banyak yang lain. Yang mana? Baca sendirilah, cari sendiri dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, itu. Nah, kemudian tadi disinggung metode talaki. Talaki selalu disambungkan wal musyafahah. Musyafahah itu artinya mendengar langsung dari seorang guru. Bagaimana mengucapkan satu huruf itu keluar dari mulutnya, bagaimana gerak mulutnya itu. Ya, karena nanti berangkat barisnya itu kan tidak lebih dari fathah, dhammah, kasroh. Mulutnya digerakkan oleh guru. Oh, kita kenal dulu suara fathah, suara dhammah, suara kasroh. Dibuatkan kaedah. La tatimul fathatu illa bi fathis syafatain. Ya, illa bi fathis syafatain. Jadi kalau A, dia harus dibuka mulutnya A. Bukan bukan E. Kalau E nanti qiraat lain lagi. Ya, kita bicara yang aslinya. Kalau dia kasroh, suaranya apa? I. I itu bagaimana? Bibirnya ke bawah. I. Bukan I. Ya, kita dulu, guru dulu, kadang-kadang dijewer ya mulut kita. I gitu. Kalau dia U, dhammah, bagaimana caranya? La tatimmu dhammatu illa bidhammi syafatain. U. Bukan diponcongin sama guru yang diucapkan. Ya, kalau hurufnya benar, nanti bacaannya juga benar. Ya, maka kita tidak boleh berguru Al-Quran itu melalui kaset, melalui rekaman. Haram hukumnya. Jadi harus belajar dari guru. Makanya kita dulu diajari oleh guru-guru kita dari kecil itu, diajari dengan cara baca yang langsung itu musyafahah. Nah, musyafahah inilah yang tadi melahirkan apa yang disebut dengan istilah sanad. Jadi kita harus belajar Al-Quran itu dari guru yang punya sanad. Siapa gurunya? Siapa guru-gurunya? Jadi guru Al-Quran tidak boleh guru yang liar. Ya, minal liarin tidak boleh. Ya, minal liarin tidak boleh. Harus jelas gurunya siapa, guru-gurunya siapa, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga keilmuan. Keilmuan juga tidak boleh kita belajar dari orang yang terima bukunya di terminal, di mana gitu. Gurunya tidak jelas. Dia mau ngajar buku agama, Sahih Bukhari, Bidayatul Mujtahid misalnya. Ya, kita harus tanya dulu, kamu dulu pernah belajar enggak ini dari guru kamu? Oh, enggak pernah saya. Jangan dijadikan guru. Ya, karena tidak ada dasar keilmuannya. Jadi kalau dia katakan, iya saya dulu belajar, guru saya ini namanya. Gurunya lagi siapa? Oh, gurunya lagi ini. Sampai bersambung sanadnya kepada penulis kitab itu. Penulis kitab yang diajarkannya. Inilah namanya sanad keilmuan. Ya, sanad Al-Quran nanti dari guru-guru-gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, kita dulu guru kita siapa dulu? Kiai Azra'i Abdul Rauf. Misalnya kan, Kiai Azra'i. Nah, Kiai Azra'i ini gurunya siapa? Ada.
ya namanya Syekh Ahmad Hijazi Al-Faqih ketika di Mekah. Ahmad Hijazi Al-Faqih belajar sama siapa? Ada sanadnya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti Taufik sudah punya belum? Belum Ustaz. Belum Oh, Pak Prof. belum. Nanti Nanti Pak Prof kalau datang ke untuk Padang. melihatnya, kalau saya datang ke Padang, saya bawain untuk Taufik. Siap. Bisa dilihat di Masjid Raya. Oh iya Di Pak Masjid Prof. Raya ada besar, saya pasangkan, sudah saya kasih apa? Kasih figuranya, primnya. Ya, nanti di situ. Nah, guru saya Al-Quran banyak. Tapi saya ambil sampelnya dari Kiai Azra'i. Dari Kiai Abdul Rashid Siddiq Palembang. Iya. Ya, nanti Ustadz Raples dari Kiai Azra'i. Siapa lagi? Ya, ada di situ. Fahmi ya, siapa itu dari situ. Iya. Ya, ke bawahnya nanti silakanlah nambah lagi, sosialisasikan. Saya meneliti itu 5 tahun. Iya, 5 tahun. 5 tahun dan kita sosialisasikan melalui MTQ dan STQ. Ya, jadi setiap MTQ, STQ biasanya kita buatkan seminar. Urgensi sanad Al-Quran. Masya Allah. Ya, dalam pembelajaran dan sanad keilmuan. Jadi ada itunya, ada apa? Bagannya ya, bagannya itu naik. Nah, untuk ulama Indonesia yang tadi disebutkan itu warnanya hijau. Ya, ada hijau, nanti ada warna kuning, ada warna merah, ada warna biru. Ya, ada tandanya dari negara mana orang itu. Jadi kita alhamdulillah tadi disebutkan tokoh-tokohnya, tadi ada kiai apa dari Yogyakarta. Ya, ada dari mana tadi itu semuanya, dan dengan foto-fotonya. Kalau di rumah saya itu dengan foto-fotonya ada semua. Saya kumpulin semua. Di rumah saya itu galeri katanya. Ya, kenapa difotokan itu? Supaya kita ingat ketika kita melihat foto itu, itulah guru saya. Kita langsung ingat dan kita langsung doakan mereka itu. Ya, nanti ketika saya ke mana? Ke UIN nanti ya, insya Allah ada ujian tadi ujian tertutup ya. Kemarin Pak Prof. Kemarin ya, ujian tertutup. Nanti kalau ujian terbuka nanti saya usahakan saya langsung ke sana gitu. Iya, siap. Ya, siapa namanya tadi itu? November ya. Ujian. Ya, November. Ya. Alumni Stepik juga itu Pak Prof. Iya, betul. Kedua-duanya itu alumni Stepik. Betul, menulis ya tentang metode juga. Ya, metode juga ya yang dibuatkan sebagai modul. Iya. Modul pembelajaran Al-Qur'an. Ya, yang ekskul itu. Ya, nanti kita akan bertemu, nanti saya bawakan. Nah, kemudian yang berjasa itu tadi disebut Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini pelopor. Ya, dia tinggalnya di dalam masjid. Di belakangnya makam Nabi itu ada yang tempat agak tinggi sedikit. Itulah Ahlus Suffah. Ya, mereka tidur tidak di atas bantal, tapi tidurnya di atas pedang. Nunggu komando, ada perang langsung berangkat dia. Ya, Ahlus Suffah. Dari situlah sufi itu. Ya, kata-kata sufi. Ya. Nah, terus kemudian masuklah tadi itu zaman Khalifah Abu Bakar. Tahun berapa? Tahun 12 Hijriah. Nabi meninggal tahun 10. Ya, diganti oleh Abu Bakar. Abu Bakar ketika menjadi khalifah itu terjadi peperangan. Tahun 12 Hijriah itu terjadi peperangan Al-Yamamah. Ya, berperang kepada orang-orang munafik, orang-orang itu yang tidak mau bayar zakat dan seterusnya. Terjadilah peperangan dan sekaligus juga memerangi namanya Musailama Al-Kazzab. Ya, yang pendusta itu. Banyaklah berguguran penghafal Al-Quran itu.
Tadi disebutkan satu riwayatnya 70 orang. Iya, dalam riwayat lain lebih daripada itu. Maka mulailah Sayyidina Abu Bakar berpikir, ya, bagaimana ini? Kalau tidak kita kumpulkan Al-Quran dalam satu buku, nanti khawatir Al-Quran ini habis dan hilang. Dibentuklah panitia, ya. Nanti makalahnya sendiri, kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran. Tadwin Ya, Al-Quran. langsung pada masa ya Jam'ul Quran namanya Jam'ul nanti. Quran. Tadwin Ya, hadis nah, yang tadwin ya. Iya, Jam'ul Quran ini usulan dari siapa? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Ya, melihat banyak sahabat yang gugur, Umar bin Khattab langsung mendatangi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, alangkah baiknya kalau kamu sedang berkuasa, kamu perintahkan untuk mengkodifikasikan Al-Quran, dikumpul menjadi satu mushaf. Kata Sayyidina Abu Bakar, tidak berani aku. Nabi dulu tidak pernah perintahkan tentang itu. Nanti kalau aku lakukan, nanti ribut lagi, bid'ah lagi kan. Ya, bid'ah lagi. Iya. Terus diusahakan oleh Umar. Ya, Sayyidina Umar berusaha terus. Hawal. Ya, yang namanya meyakinkan Abu Bakar As-Siddiq bahwa kodifikasi Al-Quran ini sesuatu yang baik, sesuatu yang maslahah. Ada maslahatnya untuk umat Islam. Ya, umat Islam. Akhirnya dibuatlah dan dibentuk panitia. Nah, yang disebut dengan penghafal Al-Quran itu tadi dikatakan eksis dia. Sampai sekarang banyak orang yang menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat, mudah dibaca, mudah dihafal, dan mudah dipelajari. Ya, nah kita tidak usah mendengarkan yang pendapat orang-orang yang al-begoiyun itu. Dia katakan ngapain kita ngapal Quran di era digital. Ya, tidak usah lah, buang-buang waktu saja katanya kan. Ya, buang-buang waktu hanya untuk mencari satu ayat, ya kita buka saja aplikasi, dapat ayatnya, suratnya, nomor ayatnya, halaman berapa, baris ke berapa, ketemu. Ya, itu kalau ada HP-nya. Ada digitalnya, kalau tidak ada bagaimana? Ya, nah sekarang mana yang lebih kuat? Hafalan Al-Quran, hafalan itu atau alat-alat komunikasi yang sekarang ini kita temukan? Ternyata orang yang hafal Quran itu ya akalnya sama seperti komputer juga. Yang ditanya, ya kalau di luar sekarang itu hafalan tidak sekedar kita menghafal sudah. Kalau di sana menghafalnya sekaligus nomor ayatnya berapa, adanya di halaman berapa, baris ke berapa, sebelah kanan, sebelah kiri, atas, bawah. Berulang berapa kali ayat yang seperti itu. Ya, kalau ayatnya berulang. Itu hafal semuanya itu. Termasuk daerah-daerah Afrika ya. Ya, Ethiopia, Tanzania, Mauritania, itu luar biasa. Kalau musabaqah internasional itu kecil-kecil mereka, umur 12 tahun, 13 tahun. Disuruh baca, ayat ini baca. Dia sebutkan dulu, ayat ini adanya di surat itu. Juz berapa, halaman berapa, baris ke berapa. Kalau ada terulang dia, ayat yang hampir sama, yang mutasyabihat itu disebut juga sama dia. Baru dia sebut apa yang ditanya dari musabaqah itu. Ya, nah inilah kehebatan Al-Quranul Karim. Ya, maka bisa ya Pak Prof. Iya, bisa luar biasa. Rusia pun begitu sekarang. Saya tanya, ya, siapa yang berperan di sini? Inilah kata tadi imam-imam besar masjid itu. Ya, sama muftinya saya tanya, ini imam-imam besar. Berapa tahun katanya? 4 tahun. Setelah mereka hafal, 4 tahun mereka menghafalkan halaman ayat nomornya itu 4 tahun. Ya, dan mereka rata-rata hafalnya masih anak-anak. Iya. Ya, 8 sampai 10 tahun. 10 tahun
sudah hafal semua. Mm-mm. Kalau Iran 8 tahun, 7-8 tahun. Hmm. Iran itu tiap tahun itu ada wisuda tahfiz. Hmm. Wisuda tahfiznya itu 3.000 orang per tahun. 3.000 anak-anak. Ya Ya, Allah. 3.000 anak-anak. Ya, iya 3.000 anak-anak. Jadi kalau anak-anak itu punya orang tuanya kerjanya di kementerian mana, langsung dipensiunkan. Kenaikan gaji disesuaikan dengan aturan yang ada. Dalam rangka memelihara hafalan si anak itu. Iya, iya, iya. Begitulah ya, belum bisa begitu. Nanti yang nguji hafalannya bukan orang Iran, orang pendatang yang diundang. Saya selalu disuruh nguji gitu. Saya kasih soal-soal yang sulit-sulit langsung aja. Nah, duduk juga enggak kelihatan anaknya karena masih kecil. Iya, iya. Naik mimbar itu enggak kelihatan, kepalanya aja enggak kelihatan. Di bawah 10 tahun ya, Pak Prof. Ya, ini. Di Jadi bawah 10 tahun. itu ya dari 10 tahun. Iya. Terus kalau di luar beberapa daerah itu begitu hafal dikasih hadiah. Hadiah duit ketika menjadi pembaca terbaik ya atau penghafal terbaik di berbagai event musabaqah itu. Nah, sekarang pertanyaan tadi apakah ya? Nah, kita sekarang ini kalau berbicara penghafal Quran, Masya Allah ya. Dan saya sebagai ketua IFQO, itu kita data, kita sudah punya puluhan ribu, ya puluhan ribu penghafal Al-Quran itu, laki dan perempuan. Begitu juga Jam'iyatul Qurra wal Hufaz yang ada di NU itu. Ya, biasanya laki aja yang ditonjolkan. Yang hafizatnya mana? Sekarang sudah punya puluhan ribu hafizat perempuan-perempuan. Ya, kemarin mungkin mengikuti. Tahun lalu itu diadakan di mana di Pasuruan. Dikumpulkan penghafal perempuan 3.000 orang. 3.000 orang, baju putih semua di sebuah pondok yang sekaligus di situ ada Universitas Yudarta itu, Pasuruan. Di lapangan, ya kumpul semua. Ada yang tua, ada yang muda, penghafal Al-Quran perempuan. Nah, nanti mungkin akhir tahun ada lagi pertemuan itu untuk dikumpulkan 10.000 para penghafal Al-Quran perempuan. Ya, artinya kita banyak. Nah, dari sinilah ya kita termotivasi. Kenapa? Karena sudah ada musabaqah tahfizul Quran yang diprakarsai pertama kali oleh Arab Saudi tahun 80. Ya, cabang yang dimusabaqahkan itu dulu ada 1 juz tilawah, 5 juz, 10 juz, 20 juz, 30 juz, sampai dengan 30 juz dan tafsir. Ya, ini yang mentradisi. Nah, ketika kita belum ada musabaqah hifdzil Quran secara nasional, yang kita kirim adalah anak-anak yang kita tes. Alumni-alumni PT IKI, pondok-pondok di Jawa Timur, Jawa Tengah, di mana-mana, kita kumpulkan, kita seleksi di Istiqlal. Siapa yang berhak untuk itu, dikirimlah dia ke Arab Saudi, ke Mekah. Nah, saya masih sekolah di sana, saya selalu mendampingi mereka dulu. Kayak Azra'i kan selalu jadi Dewan Hakim. Ya, yang sekarang saya gantikan. Nah, itu menunjukkan bahwa kepedulian sudah mulai penghafalan Al-Quran. Diikutilah oleh negara-negara lain. Ya, Mesir, ya, Iran. Ya, Iran itu sudah mulai tahun berapa? 80 berapa? Iran. Kemudian Sudan. Ya, sampai sekarang tuh Soviet pun ada musabaqahnya. Musabaqah hafalan. Ya, karena mereka itu negara lain, maka pembiayaannya ditanggung oleh Emirat Arab. Sudah yang ke-16 sekarang. Amerika pun sudah buat musabaqah internasional, biayai oleh Emirat Arab juga. Amerika sudah yang kedua. Kerjasama Amerika Kanada. Ya, Kanada.
dan juga negara-negara Afrika kan. Nah, yang paling besar musabaqah internasional itu adalah di Dubai. Dubai itu terkadang sampai dengan 120 negara yang ikut. Ya, tahfiz, ya, kemudian ada juga istilahnya yang tajwid tapi tidak seperti kita. Jadi yang hafiz-hafiz itu nanti dipilih mana yang suaranya bagus, itu disuruh mencoba melagukan ya dalam bentuk tartilnya itu, bukan tilawahnya karena mereka tidak punya kemampuan itu. Ya, jadi hadiahnya luar biasa. Ya, itu baru selesai dari tim kecil saja biasanya dikasih langsung 10.000 US dollar. Baru dari tim kecil. Belum masuk ke musabaqah yang besarnya itu. Iya, anak-anak kita bingung. Begitu dapat amplop, duitnya baru-baru semua. Ini untuk apa ini Ustadz? Saya bilang untuk kamu belajar. Untuk kamu dalam menuntut ilmu dikasih dananya. Ya, itu luar. Jadi kalau menang betulan dikasih 300.000 US dollar. Ada yang 100.000 US dollar. Oh iya, luar biasa. Itu kalau beli rendang Padang berapa banyak tuh? Iya kan? Iya. Iya, luar biasa. Iya, nah kita bangga dengan itu ya, dan alhamdulillah musabaqah Al-Qur'an kita ya sudah mengikut sertakan cabang-cabang yang tadi itu disebutkan, ditambah dengan cabang-cabang lain ya, qiraat ya. Tafsirnya ada, bukan hanya bahasa Arab, tapi tafsir bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ini dengan salur perkembangan. Ya, jadi memang kita harus dipaksa. Ya, qiraat. Dulu enggak pernah dimusabaqahkan qiraat. Sekarang ada Ya, murotalnya tapi kita juga paksa. ya Pak Prof. Iya, sudah ada murotalnya. Jadi saya dulu diberi amanah sebagai menteri, saya buat semuanya itu. Qiraat kita buat 2002 di mana? Di NTB. Juklaknya belum ada, buat sekarang juklaknya. Kita buatkan SK menterinya. Bahasa ini juga tafsir bahasa Inggris, bahasa Arab. Itu sudah ada Arabnya kan? Inggrisnya belum ada, Indonesianya belum ada, buat kita. Supaya terus berkembang. Sekarang hadis. Iya, hadis juga saya berjuang berapa? 8 tahun. Ya, 4 tahun yang kita anukan betul. Kenapa? Karena Yayasan Amir Sultan sudah ada membuat musabaqah hadis Nabi, Al-Quran hadis Nabi, biasa di Jakarta. Saya juga ketua hakimnya. Ya, nah kenapa kita tidak buat sendiri? Iya, yang pesertanya siapa? Anak-anak kita juga dari seluruh Indonesia. Iya, kita buat sendiri. Akhirnya alhamdulillah ya disetujui, dan sekarang sudah masuk yang keempat, musabaqah hadis Nabi. Jadi sudah sampai tingkat nasional ya Pak Prof. Sudah 4 kali sudah. 4 kali sudah. Jadi hafalannya masih dibatasi 100 hadis dengan sanadnya. 500 hadis tanpa sanad. Ya, iya, itu membanggakan anak-anak kita itu, alhamdulillah. Banyak ya, yang bagus. Makroknya kita makroknya kita sesuaikan ya dengan perkembangan itu, walaupun sekarang masih hadis Bukhari, Muslim, ya belum kepada sunan-sunannya itu. Ya, ini mudah-mudahan lanjut nanti ini insyaallah nanti di Kendari, ya Kendari nanti mulai tanggal 11 itu STQ nasional Al-Quran dan hadis. Oktober nanti. Oktober. Oh, Oktober. Iya. Iya. Nah, di samping sudah ada juga musabaqah perguruan tinggi yang di bawah dikti. Ya, sekarang sudah masuk yang berapa? Ke-13. Tapi umum Pak Prof ya. Untuk perguruan tinggi umum. Untuk pertinggi. Iya, umum. Iya. Kalau agama sendiri sudah ada sendiri. Dulu ikut di situ. Yang menang UIN melulu. Ya, jadi akhirnya buat sendiri. UIN buat sendiri. Ya, nanti dilaksanakan insya Allah mulai tanggal 7. 7 nanti pembukaan sampai dengan tanggal 9. 9 malam penutupan. Diadakan di Banjarmasin. Di Universitas Lambung Mangkurat. Ya, Universitas Negeri.
Nah, di situ. Nanti Keliling saya terus juga Pak Prof. sebagai ketuanya. Ya ini Iya. enggak pulang-pulang saya, nanti sampai tanggal 17. Sampai Oh, pulang berlanjut. Kendari baru pulang. Enggak Masya bisa Allah. pulang, karena waktunya tidak ada. Iya, Ya. iya. Nah, disitulah kita buatkan, karena penghafal Al-Quran bukan dari UIN saja, dari perguruan tinggi umum pun sudah banyak, dengan Iya. motivasi tadi. Mm-mm. Itu zamannya Pak Nasir. Ya, saya provokasi. Pak Nasir buatkan SK, Menteri. Siapa yang hafal Al-Quran 30 juz, ya 20 juz, 15 juz, itu Oh, masuk ada SK perguruan menterinya tinggi. Pak Prof ya? Ada zamannya Pak Nasir. Iya, jadi dibuatkanlah SK itu, siapa yang hafal Quran itu boleh dia masuk perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan, itu tanpa testing, langsung diterima. Dan boleh memilih ilmu-ilmu eksakta. Kedokteran boleh, teknik boleh, apa saja. Begitu nanti masuk, langsung dibebaskan SPP-nya. Tidak bayar, dikasih beasiswanya. Maka sekarang penghafal Al-Quran di lingkungan ya perguruan tinggi umum sudah banyak. Cabang yang dimusabaqahkan juga begitu. Ya 10 juz, 20 juz, 30 juz. Dulu 1 juz, 2 juz. Kita hapuskan 5 juz, kita hapus juga. 10 juz, 20 juz, 30 juz. Ya, karena saya dari pertama ikut itu membangun musabaqah mahasiswa itu. Nanti insya Allah diikuti kemarin itu dari seleksi 380 perguruan tinggi. Jadi kalau pesertanya lebih banyak dari peserta musabaqah tilawatil Quran nasional yang diadakan oleh Kementerian Agama. Ya, ribuan tuh pesertanya itu. Jadi kalau ya seleksinya berarti banyak kita yang bisa ini, ya Pak Bro? banyak yang bisa. ya. Sekarang kan iya Zoom. Jadi kita juga bangga untuk itu. Ya, kalau di UIN biasa masuk dihafal Quran 30 juz dibebaskan. Ya, beasiswa juga dia dikasih SPP-nya dibebaskan sudah dari dulu. Ya, dari zaman saya jadi menteri dulu kita buatkan. Sebagai cara lah untuk menghormati yang hafal Quran. Ya, nah sekarang yang penghafal Quran terbanyak dari UIN seluruh Indonesia, itu UIN mana? Kira-kira? UIN Malang. Oh, UIN Malang. Bukan Jakarta. Jakarta banyak di kedokteran, jadi UIN Malang. UIN Malang sekarang sudah hampir 4.000 mahasiswa yang hafal Al-Quran. Yang bingung rektornya. Bagaimana caranya membebaskan SPP, dari mana duitnya, dikasih beasiswa lagi. Ya, saya bilang tidak usah bingung. Al-Quran ini adalah wahyunya Allah, insya Allah Allah tidak diam untuk itu. Alhamdulillah berjalan. Ya, berjalan. Ya, nah jadi kita tidak hanya sekedar menghafal saja, ya, kita juga ingin ya hafalannya berkualitas dengan ilmu yang bisa kita gunakan untuk Al-Quran itu sendiri, ilmu Al-Quran. Jadi kalau untuk yang tahfiz tadi paling tidak ilmu tajwidnya, ada fasahahnya, sehingga jangan sekedar menghafal saja, ya, tapi kualitas hafalan kita, bacaan kita kurang, ya, tidak sesuai dengan keilmuan. Ya, hari ini kita syukur ya ada yang menulis itu, nanti insya Allah lanjutannya ya turun Al-Quran, proses turunnya bagaimana dan seterusnya, itu menjadi bahagian daripada tahfizul Quran itu. Cukup saya kira? Waalaikumsalam. Cukup ya? Iya. Ibu ikut dampingan kami. Ya, tapi mulai aja dulu Ibu. Oh, Ibu belum sholat, nanti Pak Prof kan. Iya. Ya, baik Pak Prof. Ini yang lokal jam 16 sebelah. mungkin dilanjutkan siapa gitu ya. Saya ada acara. Yang jam 16 ya. Jam 16 saya ada acara, saya harus ada acara Pak Prof.
Oh, Iya, oke, oke. dia tidak Baik, bisa baik, baik. mendampingi ya, Oke, nanti oke, Pak kesempatan Prof. lain insya Allah. Baik, baik, Terima baik. kasih. Ya, Ya, terima sama-sama Pak kasih ya. Prof. Mohon Makasih banyak. maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Ya, Pak Prof. makasih Kasih Pak Waktunya. Prof. banyak. Iya, Makasih, Pak. makasih banyak. Ya, Selalu makasih banyak Pak Prof. Assalamualaikum. Ya, Amin. Pak, sebentar Pak Prof. Assalamualaikum Foto, warahmatullahi foto dulu Pak wabarakatuh. Prof. Afdal. Oh ya, Foto dulu, Pak. silakan. Foto dulu Afdal, Ustaz Afdal. Ya Allah. Ada Ustaz Rahmat nah, Bu. Hah? Ada Ustaz Lagi Rahmat sholat tuh. mungkin enggak? Ustaz Rahmat? Anak pandai Diambil screenshot aja. segala caranya. Siapa yang bisa moto? Ustazah Fitri Wulandari. Fitri. Foto di foto. Ya. Sudah? Sudah? Lah senyum sudah. Siapa yang butuh? Sapit. Alah, Ustazah Fitri. Suara Fitri nggak kedengaran, Fitri. Siapa aja lah, siapa yang ngambil nanti kasihkan. Ya. Ya, kita ulang ya. Ya. Ya, Oke. silakan. Yes. Sudah? Sudah? Ya, Oke. makasih. Ada. Ya, makasih, Ustaz. Oke, Pak Makasih. Prof. Terima kasih, Pak Ya, Prof. makasih banyak. Pak Ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kasih. Baik. Sudah hampir jam 4 ya. Lokal sebelah sudah menunggu. Alhamdulillah di lokal sini bisa masuk Pak Prof. Lokal sebelah nampaknya harus bersabar dulu. Jadi Ibu harus masuk sholat asar belum. Jadi tidak Bu. memperpanjang waktu lagi. Kita tutup perkuliahan ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majalis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Jamal yang tidak hadir ya. Hadir semua, Bu. Jamal hadir. Jamal hadir tadi. Keluar. Ada tadi. Iya, Bu. Ya, ada yang keluar masuk Hadir, Bu. jaringan. Oh iya, karena dia jauh mungkin ya. Tuh hadir ada tuh. Jamal tuh.